Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farah Afati dari kelas DK 4907. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis atau rangkuman yang sudah saya buat di minggu kemarin. Saya akan menjelaskan 10 film estetika barat dan timur. Kita cerita sedikit sebelumnya. Saya memang di sini ada mungkin beberapa yang mengikuti juga filmnya, ada juga yang memang saya cuman sekali nonton hanya untuk penelitian ini, hanya untuk menganalisis film itu. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke film pertama. Ya, film pertama yaitu dengan judul The Blade Runner 2049. Nah, film ini tuh diciptakan pada tahun 2017 karya Denis Villeneuve. Nah, menurut aku tuh menurut aku tuh estetikanya tuh punya futuristik dengan warna neon yang ngasih kesan gelap, modern dan misterius sehingga ke feel kita nontonnya juga lebih kayak menurutnya lebih lebih kerasa lah si ya lebih kerasa feel-nya lebih kuat daripada film-film yang lainnya. Karena kan memang tonton warna mereka juga pada tegas-tegas gitu. Nah, buat film yang kedua ada film dengan judul Her. Kalian pasti udah gak asing lah. Apa sih yang kalian pikirin ketika kalian dengar Her? Her itu kan sebetulnya lelaki, dia lelaki ya. Cuman kalian bakal kaget dengan konsep filmnya. Nah, film 2013 karya Spike Jonze ini ngasih estetika minimalis dengan warna lembut yang terasa hangat dan emosional. Kalian kalau kalian search itu cover filmnya tuh kayak warnanya tuh nggak cocok banget sama namanya karena Her. Her itu kan dia lelaki gitu ya. Tapi si pencipta film ini ngasih ton warnanya yang hangat, ngasih ton warnanya yang minimalis. Mungkin mau menciptakan kesan intim, kesan romantis, atau kesan yang lain. Kita nggak tahu lah. Yang kita dapat dari hasil analisis segitu. Nah, untuk film yang ketiga ada film Call Me By Your Name. Nah, ini juga sebetulnya sih kalau ngelihat jenis film hampir sama kayak film Her. Karena film karya Luca Guadagnino ini ngasih visual natural dengan ton warnanya yang hangat sama ton warna hangat kayak film Her. Jadi dia tuh ngasih suasana santai dan romantis. Nah, suasana santai dan romantis apa sih yang aku dapat dari hasil nonton ini? Sebetulnya aku nggak bener-bener nonton ya buat film ini tuh. Cuman aku tuh sekali nonton buat ngisi analisisnya aja. Ngisi jadi kayak nambah-nambahin atau buat lebih nge-explore lebih jauh. Oh iya, lupa hampir kelupaan. Call Me By Your Name ini rilisan tahun 2017 ya. Nah, untuk yang keempat ada film The Neon Demon. The Neon Demon ini karya Nicholas Winding Refn masih estetika warna neon dengan kontras tinggi. Jadi lebih terlihat glamor dan artistik. Neon Demon itu hampir sama sebetulnya kayak Blade Runner. Cuman Blade Runner itu lebih warnanya walaupun dia cerah, tapi dia tuh masih ada warna gelapnya. Walaupun gelapnya tuh kayak kuning mustard atau gelapnya tuh lebih eh dia tuh orange cuman lebih turun lagi si tone warnanya. Cuman kalau di Neon Demon ini enggak, dia tuh lebih milih tone warna yang memang walaupun dia gelap, tapi ketika dia dikasih cahaya dia terang kayak biru biru gelap walaupun dikasih cahaya kan jadi terang tuh. Kalau kalian lihat di cover filmnya itu tuh rata-rata warnanya tuh biru sama merah. Nah, buat yang terakhir ada film The Incredibles. Kalian udah pada nggak asing sih buat film ini mah. Film animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi itu kayak dia tuh animasi gitu kan. Nah, animasi dua dimensi itu menurut aku sih ketika si produsernya nggak gagal buat bikin video, kita tuh nyaman buat ngelihatnya. Kita tuh
enak gitu nontonnya tuh. Kayak visualnya memanjakan mata, terus apalagi gitu ya, kesan dari aku gitu, atau estetika dari aku soal film The Incredibles ini, kayak retro futuristik dan warna kontras gitu tuh lebih terlihat dinamis dan kuat nggak sih? Kayak kuat aja gitu dari segi visualnya. Nah, itu kan tadi itu yang film estetika barat tuh. Nah, sekarang kita masuk ke film estetika timur, biar nggak terlalu lama juga. Nah, buat film pertama, buat estetika timur yaitu aku pilihnya Avatar, tapi Avatarnya yang series The Last Airbender, khususnya yang Fire Nation. Serial tahun 2005, menurut aku sih, karya Michael dan DiMartino ini, kan ada dua tuh sama Bryan Cranston. Ngasih estetika warna merah, hitam, dan emas yang ngasih kesannya lebih kuat, berkuasa, dan agresif. Karena apa? Menurut aku tuh, ketika kita nonton video atau ketika kita nonton film, kita tuh ngelihat warna-warna kayak gitu, kayak warna hitam, emas, merah. Selain warnanya yang elegan, warnanya tuh lebih ngasih kayak rasa keberanian, rasa apa ya, kekuatan, terus memang benar-benar ke bukan keharmonisan, benar-benar persatuan dalam satu film itu tuh benar-benar kerasa sih menurut aku gitu ya. Walaupun Avatar ini serialnya mungkin ada beberapa serial juga, tapi yang aku tonton sih ini. Nah, yang selanjutnya ada In the Moon of Love. Nah, film tahun 2000 ini karya Wong Kar-wai ngasih warna yang hangat sama framing sempit yang terasa lebih intim dan penuh emosi. Nah, menurut aku tuh si film ini tuh kurang lebih hampir sama kayak film Her sama Call Me by Your Name yang tadi tuh. Karena dari segi tone warna nggak jauh, dari segi eh, estetikanya juga nggak jauh. Makanya mungkin nggak tahu kenapa ya, karena memang aku tuh tipikal orangnya yang suka gitu ya, tipikal orangnya yang memang genre menontonnya tuh film-film apa genre nontonnya tuh film-film memang yang agak emosional-emosional gitu ya. Makanya kenapa sih aku tuh suka eh bukan suka nontonin, analisis film itulah. Nah, buat yang ketiga dari film estetika timur ada film Spirit Away. Sebetulnya Spirit Away ini dia tuh kartun. Dia tuh kartun karya Hayao Miyazaki pada tahun 2001. Kalian tahu sendiri lah, apalagi kalian mungkin ada yang nonton video ini ada yang anak animasi gitu. Gimana sih caranya anak animasi bikin karakter yang dengan detail yang tajam, karakter dengan detail yang memanjakan mata, yang ngasih detail ke para audiens yang nontonnya tuh lebih eh, bikin lebih terpikat lah. Nah, aku salah satunya yang terpikat tuh. Makanya kenapa aku nonton Spirit Away, karena aku tuh terpikat sama visualnya yang lembut, visualnya yang kayak bener-bener nggak ada kesalahan gini. Makanya estetikanya tuh kayak penuh warna sama penuh detail yang ngasih kesan magis sama imajinatif aja sih menurut aku. Nah, untuk film keempat ada film Parasit. Mungkin beberapa orang udah pernah nonton film ini karena film Parasit itu filmnya memang gak asing menurut aku. Ya, kayak plot twist gak sih kalian nonton film itu? Aku plot twist tau kayak nonton film eh Parasit. Dalam satu rumah tuh yang kerja tuh ayahnya, anaknya, mungkin ibunya, tapi mereka tuh nggak saling kenal. Yang bikin anehnya tuh itu, yang bikin anehnya, aneh bukan anehnya aku mungkin ya, anehnya para audiens tuh kayak gitu. Tapi dari estetika sih menurut aku komposisinya rapi sama ngasih pesan sosial juga. Nah, buat film yang terakhir ada film Your Name. Ini film Your Name itu sebetulnya pemerannya aktor sama aktris juga ada. Cuman dia tuh jatuhnya ke film animasi. Karena dari karya Makoto Shinkai itu dia tuh ngasih kesan yang cerah sama langit yang dramatis, yang ngasih kesan indah dan dream itu
menurut aku kayak di situ tuh filmnya dijelasin bahwa itu tuh filmnya animasi, tapi di situ ada aktornya juga, makanya aku agak bingung. Tapi untuk segi penyampaian informasi dalam film, segi penyampaian apa? Segi penyampaian kan dalam film tuh ngena juga sih menurut aku. Nah, mungkin dari semua referensi ini aku atau para penonton sekalian bisa ngelihat kalau estetika barat itu lebih cenderung kayak eksplorasinya lebih jauh, terus teknik teknikalnya lebih benar-benar dipikirkan lah, kayak modern banget gitu. Tapi kalau timur tuh lebih menonjolin emosi sama makna visual menurut aku, nggak terlalu kayak mementingkan eksplorasi kemana-mana. Semoga referensi semua ini, referensi beberapa beberapa referensi-referensi ke belakang bisa eh, buat teman-teman merasa terinspirasi dari referensi yang udah aku kasih. Segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.